Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul efek rumah kaca. Yang pertama, pengertian dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambar bumi memiliki efek seperti rumah kaca di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Adapun poin-poin yang kami bahas dari video efek rumah kaca. Yang pertama, konsep efek rumah kaca. Yang kedua, proses kerja efek rumah kaca. Yang ketiga, gas-gas rumah kaca. Efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca sebenarnya diambil dari cara kerja sebuah rumah kaca. Sebuah desain bangunan rumah yang terbuat dari kaca, baik dindingnya maupun atapnya. Biasanya digunakan untuk bercocok tanam sayur dan buah-buahan dan bunga tropis. Di dalam rumah kaca, udara terasa hangat sepanjang masa. Kenapa demikian? Saat cahaya matahari menuju rumah kaca, maka sebagian cahaya matahari yang dipantulkan oleh lantai rumah kaca melewati atap dan dinding rumah yang terbuat oleh kaca, dan sebagai tempat yang terperangkap. Cahaya matahari yang terperangkap kemudian menghangatkan udara di dalam rumah kaca. Ketika pun udara di luar dingin, udara di dalam bangunan rumah kaca akan tetap hangat. Ini disebabkan oleh dinding rumah kaca yang memerangkap sebagian panas matahari yang datang padanya. Sama halnya dengan rumah kaca, bumi juga memiliki lapisan terluar yang fungsinya sama dengan kaca pada rumah kaca. Lapisan tersebut disebut dengan lapisan atmosfer. Saat cahaya matahari menuju bumi, sebagian cahaya matahari dipantulkan keluar menuju angkasa oleh atmosfer dan sebagian lagi mampu melewati atmosfer sehingga sampai ke permukaan bumi. Cahaya yang sampai ke permukaan bumi kemudian dipantulkan lagi menuju atmosfer, sehingga cahaya terperangkap atau terkurung di dalam gas-gas rumah kaca yang terdapat pada lapisan atmosfer. Hal inilah yang kemudian menimbulkan efek rumah kaca yang membuat kondisi bumi, udara bumi tetap menjadi hangat dan kemudian berkemungkinan adanya kehidupan. Proses dari efek rumah kaca. Pada prinsipnya, radiasi matahari melewati atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Kemudian, radiasi matahari tersebut dipantulkan lagi. Begitu juga radiasi panas bumi menuju luar angkasa. Jika celah tidak ada gas rumah kaca, maka yang terjadi adalah suhu permukaan bumi akan selalu dingin, yang kemudian tidak memungkinkan adanya kehidupan. Karena adanya gas-gas rumah kaca lah yang kemudian radiasi matahari terperangkap atau terkurung pada gas rumah kaca yang memungkinkan radiasi matahari, radiasi panas bumi dikembalikan ke permukaan bumi, sehingga suhu permukaan bumi tetap selalu hangat. Semakin banyak kadar gas rumah kaca permukaan bumi, suhunya akan semakin hangat. Hal negatif yang terjadi di saat gas-gas rumah kaca terlalu banyak, yang kemudian itulah yang menyebabkan makin meningkatnya suhu di permukaan bumi yang menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, gas-gas yang termasuk dalam gas rumah kaca. Yang pertama, uap air. Sebagai komponen paling banyak dalam gas rumah kaca, uap air ini terbentuk secara alami. Uap air terbentuk dari penguapan dari berbagai macam sumber air, dari misalnya laut, sungai, maupun danau. Yang kedua, karbon dioksida. Komponen selain uap air, pembentuk gas rumah kaca adalah karbon dioksida, yang tanpa sadar terbentuk setiap hari karena aktivitas manusia. Proses pembentukan karbon dioksida terjadi dari pembentukan bahan bakar fosil, limbah pabrik, maupun pembakaran kayu. Selain itu, seperti aktivitas transportasi, penggunaan listrik, sampai menghangatkan bangunan bisa menjadi salah satu sumber terbentuknya karbon dioksida itu sendiri. Yang ketiga, metana. Proses terbentuknya metana sebagai salah satu sumber gas rumah kaca terbentuk dari dua cara, yaitu cara alami dan aktivitas manusia. Dari aktivitas manusia, metana bisa terbentuk dari produksi dan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar, pembakaran gas alam, juga pemakaian minyak bumi.
Sedangkan secara alami gas rumah kaca metana terbentuk dari pembusukan limbah organik dan tempat pembuangan sampah. Yang keempat, nitrogen oksida. Nitrogen oksida yang dapat menyerap panas 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida juga terbentuk dari proses pembakaran. Proses pembakaran bahan bakar yang terbuat dari fosil, hewan, maupun aktivitas lahan pertanian bisa menyebabkan munculnya nitrogen oksida sebagai komponen gas rumah kaca. Maka dari itu teman-teman sekalian, kesimpulan dari materi kelompok kami yang telah dibahas yaitu ada 3 poin yang telah kita bahas bersama, yang telah teman-teman dari kelompok saya bahas bersama. Maka dari itu saya akan membuat kesimpulan singkat dari pembahasan dari teman-teman saya. Ada 3 poin. Yang pertama itu tentang konsep efek rumah kaca. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa efek rumah kaca sebenarnya diambil dari kata kerja sebuah rumah kaca, sebuah desain bangunan yang terbuat dari kaca, baik dinding maupun atapnya. Biasanya digunakan untuk bercocok tanam seperti sayur, buah-buahan, dan juga bunga tropis. Di dalam rumah kaca, udara terasa sangat hangat sepanjang masa atau setiap hari dia terasa hangat. Karena di saat cahaya matahari menuju rumah kaca, maka sebagian cahaya matahari yang dipantulkan oleh lantai rumah kaca melewati atap atau dinding rumah kaca yang terbuat dari kaca tersebut, dan sebagian lagi terperangkap sehingga dapat menghantar udara di dalam rumah kaca, yang mana walaupun udara di luar sangat dingin, tetapi udara di dalam rumah kaca tetap hangat. Maka dari itu proses yang kedua yaitu proses kerja efek rumah kaca, yang mana pada prinsipnya radiasi matahari melewati atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Kemudian radiasi matahari dipantulkan lagi. Kemudian radiasi matahari dipantulkan lagi, dan begitu terus menerus juga dengan radiasi panas bumi menuju luar angkasa. Teman-teman, perlu kita ketahui, jika proses ini tidak terjadi lagi atau lelah, maka tidak ada gas rumah kaca lagi, sehingga yang terjadi adalah suhu permukaan bumi akan selalu dingin yang kemudian tidak memungkinkan adanya kehidupan. Maka dari itu teman-teman sekalian, dikarenakan adanya sehingga gas-gas rumah kaca itu harus ada, seperti yang pertama uap air, karbon dioksida, metana, dan nitrogen yang bisa membuat radiasi matahari terperangkap pada gas rumah kaca, karena yang memungkinkan radiasi matahari atau radiasi panas bumi dikembalikan ke permukaan bumi sehingga suhu di permukaan bumi tetap selalu hangat. Teman-teman sekalian, kesimpulan yang harus kita pegang saat ini yaitu semakin banyak kadar gas rumah kaca, maka permukaan bumi akan semakin hangat. Terima kasih banyak teman-teman.